Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilik Nurrohmah, NPM 21024010041 dari kelas A024. Saya di sini akan menjelaskan terkait tentang mekanisasi pertanian. Yang pertama adalah pengertian. Mekanisasi pertanian dalam pengertian agriculture engineering mencakup aplikasi, teknologi, dan manajemen penggunaan berbagai jenis alat mesin pertanian, mulai dari pengolahan, tanam, penyediaan air, pemupukan, perawatan tanaman, pemungutan hasil sampai ke produk yang siap dipasarkan. Kemudian, pengertian mekanisasi pertanian dapat didefinisikan dalam arti yang luas dan sempit. Yang pertama adalah mekanisasi dalam arti luas. Dapat diidentifikasikan dengan agriculture engineering, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya karya manusia dalam bidang pertanian demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua yaitu mekanisasi pertanian dalam arti sempit, yaitu suatu ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dan pemanfaatan bahan dan tenaga alam untuk mengembangkan daya karya manusia dalam bidang pertanian demi kesejahteraan umat manusia. Yang kedua, mekanisasi pertanian dalam arti sempit, yang diidentikan dengan agriculture mechanization, yaitu semua kegiatan penggunaan alat atau mesin pertanian yang digerakkan baik tenaga manusia, tenaga hewan, tenaga motor, maupun tenaga mekanis lainnya seperti arus air dan tenaga angin untuk mengurangi kinerja kerja dan meningkatkan ketetapan, mengamankan produksi, memperbaiki mutu produksi, dan meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, mengapa perlu mekanisasi pertanian? Karena mekanisasi pertanian memiliki peran sangat penting. Peran strategis mekanisasi dalam pembangunan pertanian diantaranya. Yang pertama, proses lebih cepat. Dengan mekanisasi, kita dapat melaksanakan pengolahan lahan, panen, dan pasca panen dengan cepat. Apalagi saat ini kita perlu peningkatan intensitas penanaman untuk mengejar peningkatan produksi. Yang kedua, lebih efisien. Kebutuhan ongkos lebih rendah dibandingkan secara tradisional atau manual, baik untuk olah lahan maupun untuk panen. Yang ketiga, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan nilai tambah dengan menggunakan instantizer atau pelontok yang efektif dapat menekan atau menurunkan kehilangan hasil. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan pendapatan. Mekanisasi pertanian memberikan kontribusi untuk menurunkan biaya produksi, meningkatnya hasil dan menurunnya susut hasil, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan usaha tani. Namun, pada dasarnya, keempat posisi strategis mekanisasi itu menuntut persyaratan, kelengkapan, dan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan. Mekanisasi pertanian sebagai pemecahan masalah efisiensi kerja petani. Salah satu perubahan yang paling fundamental dalam penggunaan alat dan mesin pertanian adalah penggantian tenaga manusia dan hewan dengan tenaga mesin. Mekanisasi mampu meningkatkan hasil per unit input tenaga kerja dan menurunkan harga jual pangan persatuan. Pembangunan pertanian harus diarahkan pada terciptanya tenaga petani yang terampil dalam mengelola usaha taninya, juga terbentuknya masyarakat petani yang maju, bersemangat profesional sehingga mampu menghadapi tantangan dan permasalahan dalam melaksanakan usaha taninya. Pentingnya efisiensi kerja petani dalam pengelolaan usaha tani karena pemakaian tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia tergolong sangat besar dibanding negara lain. Kemudian, ruang lingkup. Ruang lingkup terdiri dari 6. Yang pertama adalah bidang mesin budidaya, yang kedua bidang teknik tanah dan air, dan yang ketiga bidang bangunan pertanian, keempat bidang elektrifikasi pertanian, kelima bidang mesin-mesin pengolahan hasil pertanian, dan yang keenam bidang mesin-mesin pengolahan hasil pertanian. Dan ini merupakan contoh mesin-mesin pengolahan hasil pertanian seperti mesin kopi, mesin kompos, mesin padi, mesin karet, mesin coklat, mesin jagung, mesin tempe, dan mesin lainnya. Masih banyak lagi. Kemudian di sampingnya terdapat gambar contoh elektrifikasi pertanian. Kemudian strategi pengembangan mekanisasi pertanian yang perlu ditempuh. Yang pertama adalah pengembangan teknologi melalui proses alih teknologi.
Dalam proses ini, tahapan alih teknologi perlu dilakukan dan ikuti sebagai proses pematangan budaya profesional dan industrial. Proses alih teknologi yang ditempuh adalah material transfer, desain transfer, dan capacity transfer. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan tidak hanya untuk mengoperasikan mekanisasi pertanian secara fisik sebagai operator teknologi, namun juga diperlukan dalam manajemen sistem teknologi. Kemudian yang ketiga, pengembangan kelembagaan mekanisasi pertanian. Kelembagaan bukan terbatas hanya pada institusi fisik seperti organisasi pemerintah, namun juga berkaitan dengan supporting system yang dibutuhkan untuk melayani pengembangan mekanisasi pertanian, antara lain adalah keberadaan kelompok tani, pengusaha, dealership, lembaga kredit, asuransi, bengkel, dan industri perawatan dan pemeliharaan yang perlu dihidupkan. Keempat, klasifikasi dan regionalisasi mekanisasi pertanian. Klasifikasi atau regionalisasi mekanisasi diperlukan sebagai instrumen pengendalian. Meskipun pasar adalah sensor pengendalian secara alami laku, namun klasifikasi wilayah diperlukan sebagai informasi untuk menentukan jenis, tipologi, kelayaan, dan aspek-aspek lain bagi pengembangan mekanisasi pertanian. Kemudian yang terakhir, kemitraan antara riset industri dan pengguna. Kemitraan tumbuh karena saling ketergantungan dan saling membutuhkan. Riset perlu didorong untuk melakukan penelitian yang mampu dijual secara komersial kepada industri dan bermanfaat bagi penanggung jika diproduksi. Selanjutnya, keunggulan mekanisasi pertanian. Yang pertama adalah meningkatkan produksi per satuan luas. Kedua, meningkatkan pendapatan petani karena tambahan produksi. Ketiga, meningkatkan efisiensi lahan dan tenaga kerja. Keenam, menghemat energi dan sumber daya, benih, pupuk, dan air. Ketujuh, meminimalkan faktor-faktor penyebab kegagalan dalam produksi. Kedelapan, meningkatkan luas lahan yang ditanami dan menghemat waktu. Dan yang terakhir, menjaga kelestarian lingkungan dan produksi pertanian yang berkelanjutan. Dan ini daftar pustaka yang saya ambil, yaitu buku yang berjudul Mekanisasi Pertanian, kemudian website yang berjudul Mekanisasi Peran dan Pentingnya dalam Pembangunan Pertanian. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.